Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Hardianto Janggi SHMA selaku dosen tindak pidana tertentu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rifat Ramadan dari Fakultas Hukum, Stambuk 040 2019 0016. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Ayahanda yang telah diunggah di channel YouTube-nya mengenai kejahatan terhadap nyawa. Yaitu pada nomor yang pertama, carilah kasus pembunuhan baik itu di media online, media sosial ataupun surat kabar mengenai pembunuhan, dan kaitkan pasal berapa yang berhubungan dengan kasus pembunuhan tersebut. Yaitu di sini saya mengambil kasus pembunuhan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu seorang suami membunuh istrinya yang sedang hamil. Seorang suami ini membunuh istrinya yang sedang hamil dengan cara seorang suami ini menyeret istrinya ke dalam kamar mandi. Setelah di kamar mandi, istrinya tersebut ditenggelamkan di dalam bak atau ember yang berisi dengan air. Setelah itu, setelah istrinya tidak bernyawa, suami tersebut membuat racikan, yaitu racikan obat-obatan dicampur dengan racikan vitamin dan dimasukkan ke dalam hidung, telinga, dan mulut istrinya atau korban ini, dengan suaminya beranggapan bahwa istrinya ini bunuh diri. Dan pasal yang berkaitan dengan kasus ini itu pasal 338 KUHP. Dan pada nomor yang kedua, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP diatur dalam bab berapa dan buku berapa, dan sebutkan macam-macam model pembunuhan beserta pasal-pasalnya. Itu terdapat di dalam bab 19 buku 2 KUHP. Dan yang pertama itu pembunuhan biasa atau tidak direncanakan, terdapat di dalam pasal 338. Yang kedua, pembunuhan dengan didahului tindak pidana lain, yaitu terdapat dalam pasal 339. Yang ketiga, pembunuhan yang direncanakan, terdapat di dalam pasal 340. Dan yang keempat, pembunuhan anak oleh ibu, terdapat di dalam pasal 341. Dan pembunuhan anak berencana terdapat dalam pasal 342. Pembunuhan atas permintaan si korban terdapat di dalam pasal 344. Dan juga membantu atau membujuk orang atau menolong orang bunuh diri terdapat di dalam pasal 345. Dan yang terakhir, pengguguran kandungan, yaitu terdapat dalam pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP. Dan yang ketiga ini apa pengecualian dari tindakan aborsi sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Yaitu pengecualian ini terdapat dalam pasal 75 KUHP, itu dapat dikecualikan jika adanya identifikasi kecenderungan sejak usia kehamilan dini. Yang kedua itu jika korban tersebut merupakan hasil dari pemerkosaan, ini dapat dikecualikan. Dan yang ketiga ini tindakan aborsi dapat dilakukan dengan cara konseling, yaitu pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Dan yang keempat ini perbedaan pasal 338 dan 339. Perbedaannya itu di dalam pasal 338 itu mengatur hukuman penjaranya itu selama 15 tahun. Dan pasal 339 ini itu hukuman penjaranya seumur hidup atau 20 tahun. Kedua pasal tersebut ini hampir sama, tapi memiliki perbedaan, yaitu di mana di dalam pasal 339 itu di dalamnya adanya kejahatan atau tindak pidana lain sebelum melakukan pembunuhan tersebut ada atau terdapat tindak pidana lain, misalnya dia memukuli korbannya tersebut, yang itu terdapat di dalam pasal 339 itu adanya tindak pidana lain sebelumnya. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan juga, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.